Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian dan juga Bapak dosen. Di sini kami dari kelompok 8 dengan anggota saya sendiri Widiana Sandini, ada teman saya Yuni Sahara dan juga Putri. Jadi di sini kelompok kami membahas tentang analisis laporan keuangan syariah. Langsung saja ke slide selanjutnya. Ya, selanjutnya itu adalah laporan keuangan syariah. Nah, di sini langsung saja ke pengertian apa sih laporan keuangan syariah itu. Jadi, laporan keuangan syariah adalah laporan yang disusun untuk memberikan informasi keuangan tentang arus kas, kondisi kas, dan kondisi keuangan tentunya itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang seperti adanya riba, gharar, dan juga maisir. Nah, di dalam struktur laporan keuangan syariah itu juga memiliki komponen utama. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan atau biasa disebut dengan neraca. Nah, di neraca itu tuh biasanya isinya tuh ada aset, kewajiban, dan juga ekuitas. Lalu selanjutnya yang kedua itu adalah laporan laba rugi. Nah, kalau misalnya laporan laba rugi, di sini tuh biasanya ada laba, terus di sini ada pendapatan, beban, keuntungan, dan juga ada kerugian seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah laporan arus kas, di mana laporan arus kas itu isinya itu ada price, pengeluaran, pembayaran hutang, seperti itu. Lalu ke slide selanjutnya. Ya, di slide selanjutnya ini, sebelum masuk ke metode penyusunan laporan keuangan syariah, kami akan membahas tentang apa sih perbedaannya antara laporan keuangan syariah dengan laporan keuangan konvensional. Nah, yang pertama itu tentu saja terletak pada prinsip dasarnya, di mana kalau misalnya laporan keuangan syariah itu kan didasarkan pada prinsip syariah yang melarang seperti tadi yang sudah saya bilang adanya riba, gharar, dan maisir. Sebaliknya, kalau misalnya di laporan keuangan konvensional itu mengizinkan praktik seperti pembayaran bunga, seperti itu. Lalu yang kedua itu terletak pada pendapatan dan juga pembiayaan. Kalau misalnya pada sistem konvensional, lembaga keuangan itu menghasilkan pendapatannya itu kan dari bunga. Sedangkan kalau misalnya dalam sistem syariah, pendapatan yang diperoleh itu kan dari akad bagi hasil, seperti akad mudharabah dan musyarakah, seperti itu. Lalu lanjut ke metode penyusunan laporan keuangan syariah. Yang salah satunya yang dibahas di makalah kami itu adalah common size. Nah, common size ini adalah laporan keuangan yang dimana setiap item itu dinyatakan sebagai persentase dari total tertentu. Jadi setiap posnya itu tuh berbeda-beda. Nah, tujuannya itu untuk membantu perbandingan kinerja keuangan antara periode dan periode. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, ini Sahara. Terima kasih. Materi yang kedua ialah rasio analisis laporan keuangan syariah, di mana rasio ini menggambarkan mathematical relationship, hubungan atau perimbangan antara jumlah tertentu dengan jumlah lainnya, yang bertujuan untuk mengevaluasi laporan keuangan syariah, di mana rasio laporan keuangan syariah sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas sendiri digunakan bank untuk mencari sumber dananya sendiri untuk membiayai semua kegiatannya. Nah, rumusnya yaitu sering disebut juga dengan capital adequacy ratio atau CAR, di mana model inti dikurang dengan model pelengkap dibagi dengan aset tertimbang menurut resiko baru dikalikan dengan 100%. Lalu yang kedua, rasio profitabilitas, di mana hasil laba bersih atau laba yang diperoleh suatu periode dengan jumlah aktiva atau model dalam periode yang sama. Nah, rumusnya itu ada dua. Yang pertama, return on asset atau ROA, di mana laba bersih dibagi dengan total aset dikalikan dengan 100%. Lalu yang kedua ada return on equity, yaitu total laba dibagikan dengan total ekuitas dikalikan dengan 100%. Lalu yang ketiga ada rasio likuiditas, di mana rasio ini memenuhi kewajibannya dalam jangka pendek yang dihitung dengan membandingkan total aktiva lancar dan total pasiva lancar atau hutang jangka pendek. Nah, rumusnya itu ada dua. Yang pertama ada FDR atau Financing to Deposit Ratio, yaitu total pembiayaan dibagi dengan total dana pihak ketiga lalu dikalikan dengan 100%. Lalu yang kedua Cash Ratio, di mana kas ditambah dengan aset likuiditas dibagikan dengan liabilitas jangka pendek lalu dikalikan dengan 100%. Lalu yang kedua ada rasio resiko pembiayaan, di mana sering digunakan untuk mengukur resiko kredit atau pembiayaan yang diberikan bank kepada pihak
debitur. Nah, rumusnya ini bisa NPF atau NPL atau non-performing financing atau non-performing loan, di mana total NPF ini dibagikan dengan total pembiayaan atau total kredit baru dikalikan dengan 100%. Selanjutnya yaitu rasio efisiensi di mana BOPO atau biaya operasional pendapatan operasional atau rasio efisiensi ini ialah rasio rentabilitas yang digunakan untuk mengelola sumber dana atau sumber daya yang semakin rendah nilai rasionya, maka semakin efisien bank tersebut. eh, Lalu rumusnya yaitu ada BOPO atau ROE, yaitu biaya operasional atau dibagikan dengan pendapatan operasional dikalikan dengan 100%. Lalu materi yang kedua, kepatuhan syariah dalam laporan keuangan syariah ialah diawasi langsung oleh DSN atau MUI dan DPS. Nah, dalam perbankan syariah sendiri juga laporan keuangannya diawasi oleh DPS atau DSN, yaitu Dewan Syariah Nasional atau Dewan Pengawas Syariah. Nah, yang bertugas untuk memastikan bahwa pemenuhan prinsip syariah ini di sektor ekonomi khususnya perbankan dijalankan dengan maksimal yang terhindar dari 3 hal. Yang pertama ada goror, riba, maishir. Oke, selanjutnya studi kasus laporan keuangan syariah. Jadi laporan keuangan syariah ini sangat penting sebagai alat untuk memahami kondisi dan capaian keuangan institusi syariah. Jadi di sini yang akan kita bahas mengenai laporan keuangan PT Bank Syariah Indonesia atau disebut dengan BSI selama periode 2021 sampai 2023. Yang akan kita bahas mengenai aset, yang kedua laba bersih, yang ketiga ekuitas yang meningkat setiap tahunnya. Langsung saja, jadi aset BSI ini pada tahun 2021 itu mencapai 265,3 triliun dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 353,6 triliun. Yang kedua adalah laba bersih. Laba bersih juga meningkat dari 3 triliun pada tahun 2021 menjadi 5,7 triliun pada tahun 2023. Nah, ini menunjukkan pertumbuhan yang profitabilitas. Yang ketiga ada ekuitas perusahaan. Jadi ekuitas perusahaan juga meningkat dari 25 triliun pada tahun 2021 menjadi 38,7 triliun pada tahun 2023. Dalam studi ini menunjukkan bahwa laporan keuangan syariah itu memiliki perkembangan sekaligus menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi prinsip syariah yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya perkembangan dan tren dalam laporan keuangan syariah. Jadi di sini ada beberapa tren utama yang mencerminkan lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip Islam. Yang pertama ada standar akuntansi syariah. Jadi banyak negara itu udah memakai standar internasional agar laporan keuangannya itu di berbagai negara lebih seragam dan dapat dipercaya. Yang kedua ada akuntansi zakat dan wakaf. Jadi laporan keuangan syariah itu sekarang sudah mencakup elemen sosial seperti zakat dan wakaf untuk memastikan transparansi dalam mengelola dana-dana sosial tersebut. Yang ketiga ada penggunaan teknologi. Jadi lembaga keuangan syariah itu sekarang mulai memanfaatkan teknologi untuk membuat laporan keuangannya itu lebih transparan, akurat, dan efisien. Yang keempat ada pelaporan berkelanjutan dan ESG. Jadi laporan keuangan syariah itu banyak memasukkan unsur keberlanjutan, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Karena dalam prinsip syariah itu mementingkan etika. Jadi ini sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Yang kelima ada pembiayaan sosial. Jadi banyak lembaga keuangan syariah itu menyertakan pembiayaan sosialnya itu dalam laporan mereka. Program untuk membantu pemberdayaan masyarakat. Yang keenam penyesuaian dengan IFRS. Jadi lembaga mulai menyelaraskan standar laporan keuangan syariah mereka dengan IFRS agar laporan keuangannya itu lebih mudah diterima di pasar internasional. Intinya tren ini tuh menunjukkan bahwa laporan keuangan syariah itu nggak hanya patuh pada prinsip syariah, tetapi juga lebih terbuka, bertanggung jawab, dan menarik bagi investor. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.